Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Assalamualaikum sahabat channel ARP Optoman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keridhaan atas kita selama ini. Dalam episode kali ini sedikit berbeda yang akan kita bahas, karena pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW. Siapakah dia? Mari kita simak video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar kita bisa sama-sama saling berbagi ilmu. Darar bin Azwar radhiyallahu anhu adalah seorang mata-mata dari pasukan muslim yang diperintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk memata-matai pasukan Romawi saat itu. Naasnya bagi Darar bin Azwar radhiyallahu anhu, kala itu saat aksi mata-matanya diketahui pasukan Romawi, Darar bin Azwar tertangkap oleh pasukan Romawi dikarenakan salah satu anak panah tentara Romawi itu mengenai kakinya hingga Darar bin Azwar terjatuh saat Malaika radhiyallahu anhu tertangkap. Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu segera melakukan konsolidasi dengan para sahabat lain untuk membebaskan Darar bin Azwar dari tangan Romawi. Kala itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, tidak ada satu kaum muslimin yang hilang kecuali akan kucari. Tidak akan ada satu kaum muslimin yang terbunuh kecuali akan kubalas. Dan tidak ada satu kaum muslimin yang tertangkap kecuali akan kubebaskan." Berita tertangkapnya Darar bin Azwar radhiyallahu anhu tersebar cepat hingga sampai ke tenda muslimah yang bertugas untuk mengobati orang sakit. Hatinya berkecamuk tatkala mendengar saudaranya tertangkap oleh pasukan Romawi. Tanahnya yang diinjak seolah ikut bergetar, mengikut perasaan hatinya. Tangannya mengepal kencang menahan gejolak hati bak seperti api yang menyala-nyala. Ia bergegas mempersiapkan bekal untuk perjalanannya. Diambil pedang bekas ayahnya serta perlengkapan tempurnya. Inilah harinya, inilah saatnya Romawi harus terjatuh sungkur. Cukup semua kezaliman dan kesewenangan yang telah mereka perbuat di bumi ini, gumamnya dalam hati sambil menatap tajam ke arah pedang dan baju besi yang tengah digenggamnya. Maka berangkatlah ia bersama dengan para pasukan lainnya menuju Ajnadain. Di saat pertempuran berlangsung, tiba-tiba sekelompok pasukan yang tidak dikenal datang dari barisan muslim bertempur hebat dengan pasukan Romawi. Namun banyak pasukan muslim yang tidak saling kenal. Bertanya-tanya siapa mereka, dari mana mereka, dan untuk apa mereka ikut bertempur. Hingga pertempuran itu berakhir malam, para sahabat masih mengira itu pasukan adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan sahabat radhiyallahu anhu yang lain. Di hari kedua pasukan Romawi dan Muslim kembali bertempur. Di saat pertempuran itu kembali pasukan misterius itu merangsek masuk ke dalam pasukan Romawi. Bahkan pasukan misterius itu semakin dahsyat dalam bertempur. Melihat kejadian itu, salah satu komandan perang Muslim, yaitu Rafi bin Umairah, meyakini bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu karena hanya beliau yang bisa seperti itu. Di tengah-tengah perang yang berkecamuk, Rafi bin Umairah bertemu dengan Khalid dan kemudian memujinya. Mendengar pujiannya itu lantas ia menolak. "Itu bukan aku, wahai Rafi, demi Allah. Aku lebih tidak mengetahuinya daripada kamu. Aku benar-benar kagum kepadanya," kata Khalid. Singkat cerita, akhirnya pasukan muslim menang atas perang dengan Romawi tersebut.
Di tengah-tengah sukacita kemenangan pasukan muslimin, Khalid mengawasi gerak-gerik prajurit misterius itu. Pasukan muslim semakin penasaran. Salah seorang tentara muslim berkata padanya, "Hai orang yang budiman, panglima kami ingin berbicara kepada Anda, tetapi kenapa Anda terkesan menghindarinya? Tolong sebutkan nama Anda, supaya kami lebih hormat kepada Anda." Lagi-lagi orang itu tidak memberikan jawaban sama sekali. Ketika didesak terus oleh pertanyaan Khalid, akhirnya ia mau menjawab, "Kalau aku selalu menghindar, itu karena aku malu terhadap Anda. Karena Anda adalah seorang panglima besar, sedangkan aku ini hanya seorang gadis pingitan." Khalid bertanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Khawlah binti Al-Azwar. Ketika aku bersama para perempuan dari kaumku, tiba-tiba ada yang datang kepadaku memberitahukan bahwa saudaraku ditawan. Maka aku pun menunggang kuda itu dan melakukan seperti apa yang engkau lihat. Dalam perang itu kaum muslimin menang dan berhasil membebaskan para tawanan setelah melalui perjuangan yang getar dan pahit. Birar kemudian kembali kepada saudarinya dan bergembira atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khawlah binti Al-Azwar meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga kisah singkat ini bisa menambah khasanah kita dalam wawasan Islam kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.